Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran daring kita untuk hari ini. Silakan sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, anak-anak berdoa terlebih dahulu dan membaca renungan pagi yang sudah Ibu kirimkan. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran selanjutnya di tema 5, subtema yang ketiga untuk pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak boleh membuka buku penanya ya, pembelajaran 5 dan 6. Silakan anak-anak menyimak dan memperhatikan video ini. Di pembelajaran kelima untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Kemarin ketika kita tatap muka, kita sudah menulis beberapa kosakata atau kata-kata yang anak-anak belum mengerti artinya ya. Nah, di sini kita akan mencari arti dari kosakata baru yang ada dalam puisi dan cara membaca puisi. Yang pertama, perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Kemarin sudah Ibu jelaskan ya di kelas. Lalu, setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, kamu dapat menggunakan kamus ya. Boleh juga bertanya dengan gurumu ya. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu ya. Ini anak-anak cara membaca puisi ya. Kita perhatikan intonasi, ekspresi. Lalu setiap kata itu ada artinya ya. Kita bisa mengekspresikannya sesuai artinya. Lalu arti-arti itu kalian boleh tanya kepada orang tua, guru, ataupun membuka kamus besar bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam menulis puisi, sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi. Tema itu berarti seperti judul ya. Lalu kamu dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadi bebas ya, kalian mau buat puisi tentang apa. Setelah itu tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Perasaan bisa berupa rasa senang atau sedih ya, sesuai dengan yang akan kalian buat tema puisinya. Bisa senang, bisa sedih ya. Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Ini cara-cara untuk membuat atau menulis puisi ya anak-anak ya. Jadi dalam menentukan tema puisi, contohnya misalnya kita akan membuat puisi tentang bunga. Nah, kamu setelah itu kalian boleh menulis judulnya, misalnya bunga mawar atau bunga melati atau bunga apapun. Lalu kalian tulis kata-kata yang sesuai dengan bunga. Misalnya contoh, bunga mawar berwarna merah, wangi dan harum, rupanya sangat indah. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, dari situ kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian. Kalau kita melihat bunga yang indah, yang cantik, berarti perasaannya bagaimana? Senang atau sedih? Senang ya. Lalu kalian bisa menyusun kembali kata-katanya sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya anak-anak untuk muatan matematika, mengurutkan panjang benda sesuai hasil pengukuran. Nah, masih ingat ya kalian? Meter itu dinyatakan atau simbolnya adalah M. Sentimeter itu adalah cm. Jadi bila sebuah bilangan setelah diukur hasilnya ada yang M dan cm, itu harus disamakan dulu ya. Kita dapat mengurutkan panjang benda hasil pengukuran dengan cara membandingkannya terlebih dulu. Ingat, sebelum dibandingkan dan diurutkan, satuan panjang yang digunakan harus sama. Contohnya misalnya 2M dan
300 cm. Nah, bagaimana cara mengurutkannya itu? 2M dan 300 cm. Urutkan dari yang terpendek dulu ya. Berarti 2M tadi harus dijadikan cm dulu. 2M sama dengan 200 cm. Lalu 300 cm ya. Jadi 200 cm baru 300 cm. Kita samakan dulu satuan panjangnya. M dirubah ke cm. Lalu diurutkan. 200 cm, kemudian 300 cm. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita lanjut di muatan PPKN ya. Pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Anak-anak masih ingat untuk sila keempat Pancasila adalah apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain ya. Dengan cara apa? Berdiskusi ya. Dengan berdiskusi kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Contoh saat bermain, kalian membagi tugas. Misalnya bermain lompat tali. Siapa yang bertugas memegang tali? Siapa yang bertugas bermain ya? Itu namanya berdiskusi. Biasanya kalian pakai home pimpa dulu. Itu cara-cara kalian bermain. Lalu aturannya apa? Tidak boleh apa ya? Itu nama berdiskusi ya, membuat kesepakatan dulu ketika bermain. Itu termasuk contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain ya. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain. Nah, dalam berdiskusi ketika bermain kita harus memiliki sikap. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak ya. Kalau temannya tidak setuju, kalian tidak boleh marah ya atau memaksakan keinginan kalian. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati ya. Apapun keputusannya di dalam bermain, kalian harus menerimanya ya dengan senang, tidak boleh bersungut-sungut atau marah. Mendengarkan pendapat teman. Ketika teman sedang berbicara, dengarkan ya. Didengarkan pendapatnya ya, tidak boleh dipotong. Harus didengarkan pendapat temannya itu. Harus diterima ya. Tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Nah, ini tadi yang Ibu bilang ya. Saat teman kalian berbicara, kalian harus memberikan kesempatan teman kalian bicara ya. Kita dengarkan apa yang jadi pendapatnya ya. Kita menerimanya. Tidak boleh marah. Harus menjelaskan kepada temannya apabila pendapat teman kalian tidak sesuai misalnya ya. Menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Ingat, saat kita memberi pendapat kita harus berbicara yang sopan, tidak boleh sambil marah-marah. Itu akan membuat kalian jadi berantem ya. Kalau kalian marah-marah akhirnya tidak jadi bermain. Jadi kata-katanya harus santun, sopan ya. Berhati-hati dalam berbicara supaya temannya tidak marah. Selanjutnya anak-anak masih di muatan PPKN ya. Untuk pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Ada masih ingat bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Adil ya. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang ya. Apa maksudnya ya? Hak dan kewajiban secara seimbang. Pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Berikut contohnya yaitu di bawah ya anak-anak ya. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban tadi ya? Misalnya hak di tempat bermain, kita lihat kotak yang biru di bawah. Menggunakan fasilitas bermain di taman. Itu hak kita ya, kita boleh menggunakan tempat bermain itu bebas ya, kita punya hak.
Nah, kewajibannya apa? Merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Jadi, kalian punya hak menggunakan secara bebas, tapi kalian harus menjaga fasilitas atau menjaga kebersihan, ya, merawat, membuang sampah di tempatnya, lalu tidak merusak tanaman, tidak merusak fasilitas yang ada di sana, ya. Bisa ayunan atau perosotan, tidak boleh dirusak. Silahkan digunakan tapi harus dijaga, ya. Itu kewajiban kita. Lalu hak kita lagi mendapat tempat bermain yang bersih. Nah, bagaimana caranya supaya kita bermain itu tamannya selalu bersih, lingkungannya nyaman? Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tentu di tempat bermain itu ada tempat sampah, ya. Jadi ketika kalian membawa makanan, bungkus makanan harus dibuang ke tempat sampah agar lingkungan tempat kita bermain selalu bersih, ya, tidak ada sampah. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian ulang video ini supaya anak-anak lebih paham dan mengerti, ya. Sambil dibaca buku penanya, materinya sama, ya. Tentang muatan bahasa Indonesia tadi, tentang puisi, kemudian mengurutkan satuan panjang, ya, dengan menyesuaikan satuannya M ke CM. Lalu untuk muatan PPKN, pengamalan sila Pancasila keempat dan kelima di tempat bermain, ya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.